mata pelajaran itu sebenarnya nggak ada yang susah. Gimana sih nih trik-trik psikologisnya? Prakteknya sendiri sebenarnya nggak semudah itu ya. Nggak tiba-tiba kamu harus positive thinking. Halo Sobat Laughter, ketemu lagi dengan Laughter Present. Sobat Laughter udah tahu dong ya, kalau khususnya buat yang mau ikutan UTBK SBMPTN 2002. Oh my god, yes. Itu kamu pasti udah tahu kalau tanggal 23 Maret kemarin itu pembukaan pendaftarannya ya. Topik yang ingin Laughter bahas adalah tips-tips untuk persiapan ujiannya langsung ya. Nah, apa aja sih ya tips-tipsnya? Ini tuh bukan tips belajar sih ya, lebih tepatnya tips untuk apa ya, membangun performa yang baik ketika ujian gitu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi lebih ke gimana sih nih trik-trik psikologisnya supaya kamu menjamin presentasi kelulusan kamu lebih tinggi. Nah, apa aja tuh ya, kita simak ya. Pertama adalah, ini standar banget deh. Pertama adalah positive thinking. Nah, kamu pasti, itu mungkin hal-hal kata yang paling sering diucapkan terutama oleh motivator, pembikin kreator juga pasti banyak ngomong, you got to be positive thinking. Dan Laughter juga mengikuti mainstream itu. Tapi kenapa sih itu selalu diulang, selalu ditekankan? Karena prakteknya sendiri sebenarnya nggak semudah itu ya. Nggak tiba-tiba kamu harus positive thinking, pring gitu, tiba-tiba positif gitu pikirannya. Nggak juga kan sebenarnya. Nah, inilah kenapa sesuatu itu harus diulang-ulang, terulang lagi juga, karena otak kamu bekerja sesuai dengan habit. Kebiasaan kamu tuh apa yang sering kamu dengar, kata-kata apa yang sering kamu ucapin dan segala macam itu tuh terpatri banget sama otak. Nah, nanti otak itu bakalan bikin manajemen sendiri. Oh, dia sukanya kayak gini nih. Ya udah deh, jadilah itu namanya karakter. Nah, jadi Laughter mau ingetin lagi nih, kenapa penting banget nih positive thinking. Kenapa ya? Jadi gini, positive thinking itu pertama membangun optimisme ya, Jadi kamu ngerasa oh, aku bakal bisa nih ngerjainnya, aku bakal bisa dengan lancar ngejalanin proses ujiannya, nanti aku bakal bisa ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan apapun yang mereka kasih, bisa. Nah, itu pertama, itu kan bangun optimisme. Nah, optimisme ini tuh bakalan penting banget supaya kamu menghadapi soal-soal itu dengan terbuka gitu ya, dengan open minded. Jadi gini, satu hal yang sebenarnya Laughter pengen tekankan, kamu kan punya ketertarikan tertentu ya sama mata pelajaran tertentu gitu. Ada yang suka matematika, ada yang suka fisika, ada yang suka ekonomi, ada yang suka ya apalah itu ya, bahasa atau gimana. Nah, itu ketertarikan kamu itu sebenarnya kan membuat pikiran kamu terbuka gitu terhadap mata pelajaran itu. Nah, kalau pikiran kamu terbuka, ya otomatis apa yang kamu baca itu jadi terasa mudah gitu. Terasa mudah, jadi kamu juga gampang juga menyerapnya. Jadi sebenarnya apakah mata pelajaran itu susah atau gampang itu tergantung pikiran kamu sendiri gitu. Kalau kamu dari awal udah berpikiran negatif nih sama satu mata pelajaran tertentu gitu, mata pelajaran ini susah deh, oh itu dijamin ya udah gak masuk deh ke otak kamu. Karena sebenarnya yang terjadi adalah kamu menarik diri gitu. Jadi misalnya kamu udah stres duluan. Gimana sih kalau kamu stres gitu ya, kan otomatis jadi tertutup gitu ya pikirannya, logikanya ketutup dan segala macam. Nah, itulah pentingnya positive thinking. Laughter pengen kasih tahu aja nih satu hal sama sobat-sobat Laughter yang mau ujian atau yang masih sekolah gitu. Mata pelajaran itu sebenarnya nggak ada yang susah.
maksudnya bukan nggak ada yang susah ya, lebih tepatnya kamu pasti bisa menguasai mata pelajaran itu. Cuma mungkin metodenya beda-beda, mungkin jalurnya beda, mungkin kecepatannya beda. Nah, di sini Lifter juga mau menekankan kalau standar, kamu harus punya standar diri sendiri ya. Jadi istilahnya jangan lihat orang, ih kok dia cepet banget ya pahamnya, kok aku nggak bisa ya. Itu normal banget. Kenapa? Karena ada beberapa yang ini bukan masalah ukuran otak ya ukuran otak manusia pas lahir kan sama aja. Ini biasanya pola asuh, terus apa aja yang terjadi selama hidupnya, paling saklek banget tuh pola asuh ya. Jadi kadang-kadang ada, kalau orang tuanya emang optimis terus benar-benar disiplin dan segala macam, biasanya itu juga bikin anaknya lebih optimis, akhirnya lebih ambisius, akhirnya lebih percaya diri. Nah, akhirnya itulah yang membuat mereka jadi lebih gampang gitu menghadapi itu. Tapi ada yang orang tua yang kayak mungkin agak kurang mendorong anaknya gitu ya, macam-macam lah ya, namanya orang tua kan juga manusia ya, normal. Jadi kamu sebagai orang yang sudah mulai dewasa, udah bukan ABG lagi ya, udah mau masuk dunia dewasa ya, ini kamu penting banget untuk meninggalkan semua masa lalu gitu. Jadi kamu fokus aja gitu dengan, oh aku nih orangnya kayak gini, strateginya gimana. Nah itu aja udah cukup. Tips yang kedua adalah mengulang pelajaran. Mungkin kamu udah bosan dengarnya lagi. Otak itu kerja berdasarkan habit. Ya udah cukup. Nah jadi make sense ya kenapa kamu harus ngulang-ngulang pelajaran gini. Ada lagi nih ya, satu lagi yang harus kamu tahu soal otak gitu. Misalkan nih kamu udah ngulang-ngulang pelajaran, tapi pas kamu inget-inget lagi, kok lupa lagi ya, kok nggak inget lagi ya. Ya kamu tenang aja gitu ya, nggak perlu dibawa stres. Kenapa? Karena ya pertama otak itu juga mengefisiensikan kerjanya dengan cara melupakan ya. Nah, tapi melupakan di sini maksudnya bukan berarti kita keluar dari kepala gitu. Jadi kalau di ilmu psikologi nih, kamu bakalan tahu tuh ada yang namanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran sadar, prasadar, sama bawah sadar. Nah ini kaitannya dengan memori ya. Nah jadi kalau memori kan sebenarnya apapun yang kamu lihat, apa yang kamu sentuh, apapun itulah rangsangan dari luar itu sebenarnya masuk kok ke otak kamu. Ya termasuk pelajaran-pelajaran yang kamu baca, apa yang kamu dengar dari guru dan segala macam, itu masuk ke otak kamu. Tapi masalahnya kan kalau itu semua dikeluarin kan kamu sendiri bahkan overwhelming, kamu stres sendiri yang ada gitu. Nah makanya akhirnya otak mengefisiensikan kerjanya dengan memprioritaskan ingatan-ingatan yang kamu butuhkan dulu gitu, yang positif yang kamu butuhkan gitu ya biasanya. Jadi pikiran-pikiran yang tidak kamu butuhkan, yang jarang kamu pakai dan segala macam, itu buat otak tuh diturunin lah. Ya udah tekan dulu ke prasadar gitu ya, biar yang penting-penting dulu nih, yang menguasai kesadaran kamu, dan ya itu yang kamu, karena itu yang kamu dianggap otak kamu perlukan. Itu juga lah kenapa kamu perlu ngulang-ngulang sesuatu kalau emang pikiran itu penting. Tapi ya kamu harus paham juga ada ingatan yang nggak perlu kamu ini banget ya, yang ada daripada kamu stres ya. Nah ini balik lagi ya. Nah karena ada efisiensi seperti itu, jadi ada ingatan-ingatan yang masuk ke prasadar gitu. Nah jadi walaupun kamu nggak inget nih apa pelajaran yang udah kamu pelajari, itu sebenarnya masih ada kok di prasadar. Jadi gini, begitu kamu ujian, nanti kan kamu ngeliat tuh soalnya, terus ada pilihan-pilihan gandanya, itu biasanya bakalan
itu memicu memori kamu keluar lagi gitu. Nah jadi kamu nggak perlu khawatir ya kalau seandainya aduh aku lupa nih gimana ya, jangan-jangan gagal nih. Singkirkan pikiran negatif ya, karena kamu harus menghadapi ini dengan tenang, menghadapi ujian dengan tenang. Oke, kita lanjut ya ke tips berikutnya. Tips berikutnya adalah menjaga healthy lifestyle yang sehat. Ini tuh penting banget ya, karena tubuh kamu kan butuh dijaga ya. Maksudnya gini, saat kamu melakukan sesuatu, beraktivitas dan segala macam itu kan semua bagian tubuh kamu bekerja kan, otomatis ya otot kamu bekerja, otak kamu bekerja, apalagi otak ya, kan kita ngedip aja itu kerja otak. Ini nih gerak-gerak gini aja kerja otak gitu ya, otomatis kan pasti capek ya, yang pertama-tama capek ya pasti otak lah ya, makanya gampang stres juga. Nah makanya healthy lifestyle ini itu fungsinya adalah untuk memanjakan badan kamu. Memanjakan badan kamu artinya itu juga akan memberikan efek yang positif ke otak kamu. Artinya kamu juga memanjakan otak kamu. Apa aja tuh healthy lifestyle? Ya pastinya kamu udah tahu ya. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, ya sayur, buah. Nah, jadi tinggal kamu atur aja nih jadwalnya gimana, untuk belajar kapan, untuk istirahat kapan, untuk main game kapan. Jangan salah, main game tuh penting gitu, tapi emang harus dibatasi. Semua hal itu yang berlebihan itu nggak baik. Bahkan kamu belajar terus-terusan juga, sejujurnya sih Lifter nggak nyaranin ya. Mungkin ini agak unpopular opinion ya buat orang Indonesia atau buat orang Asia pada umumnya. Belajar berlebihan itu tidak baik ya, karena ya pertama kan tubuh kamu butuh istirahat, otak kamu butuh istirahat, terus mereka butuh relaksasi. Kadang-kadang relaksasinya entah itu shopping, entah itu main game, tergantung kesukaan kamu ya. Ya otomatis itu mencegah kamu stres, mencegah otak overwhelming, mencegah otak burnout gitu. Jadi itu pentingnya relaksasi itu sangat penting untuk kesehatan mental juga. Ya apa sih gunanya kalau pintar tapi mentalitasnya jatuh? Oke, untuk tips keempat, ini lebih untuk tips belajarnya ya. Jadi kalau kamu mau menyerap lebih cepat nih apa yang kamu pelajari, ada satu trik yang oke banget, itu ya adalah memahami logikanya. Nah, memahami logikanya ini maksudnya gimana ya? Jadi ini akan lebih gampang buat kamu untuk belajar suatu pelajaran kalau kamu tuh paham gitu big picture-nya, terus logikanya di mana. Jadi pemahaman kamu juga mendalam tentang subjek itu gitu. Otomatis ya kamu nggak perlu ngafalin mati-matian. Bukan yang nggak perlu ngafalin, kamu nggak perlu fokus banget ngafalin. Kamu dengan oh ini logikanya gini, jadi nanti begitu kamu ujian kamu ingat aja logikanya, oh jadi gini. Itu juga bisa memicu ingatan kamu ya, memori kamu buat keluar lagi nih kalau kamu paham sama logikanya. Kayak misalkan nih aku kan lulusan psikologi nih ya, kalau ditanyain mendetil tentang teori psikologi ya sejujurnya udah lupa karena udah ya seperti yang aku bilang ya, kalau udah jarang dipakai pasti udah diturunin ke mungkin udah ke alam bawah sadar udah bukan ke prasadar lagi. Nah ya misalkan nih kalau kamu nanya nih, apa saja sih perkembangan kognitif menurut Sean Piaget? Inilah kenapa Lifter lebih suka komunikasi lewat teks. Kalau lewat kata-kata harus benar penyebutannya, Sean Piaget. Nah, karena orang Prancis ya. Nah oke. Kalau ditanya detailnya tuh apa aja emang perkembangan kognitif masing-masing ini, Lifter udah nggak inget ya. Cuma Lifter udah bisa melogikakan nih. Anak kecil yang baru bayi itu apa sih yang mereka biasa lakukan 0-2 tahun itu?
ya paling kan masih mengidentifikasi seluruhnya ya, entah itu dirinya, entah itu barang-barang sekitarnya, ya berarti ya masih masuk identifikasi itu. Nanti baru 7 ke atasnya berarti itu udah mulai logika abstrak ya. Nah itu ya, jadi nah itu karena masih ingat karena apa, karena aku melogikakan aja big picture-nya gimana sih, kan kita bisa lihat ya anak kecil tuh ngapain aja biasanya gitu. Nah itu akhirnya makanya ingetin justru di situ. Sekarang tips kelima, apa aja tuh tips kelima? Kamu sebaiknya cek media sosial after present. Nah, kenapa? Karena emang dari kemarin nih Laughter tuh udah menyediakan berbagai macam tips ya, karena kemarin emang apa sih istilahnya, momennya adalah pendaftaran. Emang kebanyakan sih tentang administrasi pendaftaran segala macam. Nah di medsos Laughter juga ada kisi-kisi buat kamu yang mau belajar persiapan ujian ya, UTBK. Nih apa aja nih kamu bisa cek lagi nih infografisnya daripada kamu capek ngubek lagi nih medsos Laughter. Nah di sini kamu balik lagi ke tips yang keberapa tuh, yang kedua ya, ngulang-ngulang pelajaran. Kamu bisa juga strategi yang kamu bisa ambil adalah ngulang-ngulang misalkan pelajaran-pelajaran khusus yang kemungkinan besar bakal keluar. Ini kisi-kisi ini Laughter ambil dari Kompas yang ngambilnya dari Kuiper. Jadi sebenarnya Kuiper lah ya yang mendeteksi ini. Sama satu lagi Brand Academy. Nah jadi mereka tuh udah ngeliat nih dari tahun ke tahun apa aja sih yang keluar. Nah di situ ternyata ada nih polanya, ini biasanya yang keluar tuh ini sebagian besar ini. Nah kamu juga bisa ngikutin itu, khusus belajar, fokus belajar pada hal-hal itu. Tapi ya kamu harus ingat juga ada resiko-resikonya kalau kamu cuma fokus sama kisi-kisi itu. Bisa jadi mungkin ada perubahan di tahun ini, kan nggak tahu ya. Jadi mungkin entah itu kisi-kisi yang nggak keluar atau mungkin ada banyak yang keluar materi-materi yang di luar kisi-kisi yang udah Laughter kasih gitu. Nah kurang lebih itu aja ya tipsnya. Lebih tepatnya ini trik psikologis untuk buat kamu menghadapi UTBK SBMPTN 2002. Gimana? Pasti bisa ya, pasti bisa ngerjain, pasti bisa lancar. Sekian dulu dari Laughter Present buat sesi kali ini. Nanti stay tune terus ya di Laughter Present channel buat mengikuti tips-tips dan trik-trik selanjutnya tentang banyak hal ya dari dunia kerja tepatnya. Ini dari undergraduate, dari SMA, dari undergraduate, graduate, dan sampai ke orang kerjanya. Oke, dan jangan lupa juga untuk like dan follow medsos Laughter Present. Oke, bye.